Shalom untuk kita semua. Sebelum saudara-saudara melakukan aktivitas dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan akan anugerah yang sudah kami terima hingga pada saat ini. Engkau masih memberi napas kehidupan buat kami sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami masing-masing. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita satu hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup ini harus didorong oleh pengharapan, bukan didorong oleh penderitaan, bukan juga didorong oleh pengalaman, atau bukan didorong oleh peristiwa yang sedang berlangsung. Kenapa demikian? Paulus dalam Roma pasal 5 mengatakan kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Dan hal itulah membuat orang percaya tetap punya semangat dalam hidup ini, karena Kristus tetap setia menjanjikannya. Tuhan tidak seperti manusia yang suka akan ingkar janji. Saat Tuhan berjanji, Dia pasti menepatinya. Saat Tuhan akan berjanji, Dia pasti menepatinya. Firman Tuhan mengatakan Dia tetap setia, dan untuk itu janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Orang percaya harus punya kesabaran dan terus menaruh pengharapan kepadanya. Jangan pernah membiarkan iblis mengalihkan perhatian kita, karena orang percaya setia akan janji setianya. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki pengharapan bahwa hidup ini harus ada perubahan, karena kita mau berubah. Memiliki pengharapan bukanlah sikap yang bodoh, karena pengharapan ini memiliki dasar yang kuat. Kita memegang teguh pengharapan yang telah kita terima di dalam Kristus, karena Allah kita itu adalah Allah yang setia. Di dalam Dia kita dapat mempercayakan apapun dan segalanya yang akan kita hadapi pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Pengharapan kita dilandaskan pada sifat Allah yang dapat dipercaya, yang mengasihi kita dengan kasih yang tak berkesudahan di dalam Kristus Yesus. Pengharapan merupakan suatu keinginan yang dipercayai akan terjadi di hari yang akan datang. Sebagai orang percaya, apa yang kita inginkan, hal itu akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga pengharapan itu erat kaitannya dengan iman, dan pengharapan itu tidak datang spontan dan mengalir begitu saja. Pengharapan itu tidak datang spontan
dan mengalir begitu saja. Ketika kita bersandar dan melabuhkan hati dan diri pada pengharapan kepada Tuhan, hidup kita tidak akan bisa dikalahkan dan dilemahkan oleh virus apapun, penyakit apapun, krisis apapun, masalah atau tantangan apapun. Selain itu, sosok yang penuh punya pengharapan adalah memiliki pribadi yang gemar membantu dan melayani sesamanya. Pengharapan selalu bisa mengeluarkan perbendaharaan hati yang baik. Pengharapan tidak pernah melihat pelayanan itu momok yang membebani, momok yang memberatkan, melainkan sebagai alat mulia, mengembangkan karakter dan jalan menuju hidup bermakna, bermartabat, bermanfaat bagi kehidupan orang atau kehidupan bersama. Ketika kita mengaku bahwa Allah adalah sumber pengharapan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam tubuh kita, kita tetap berserah diri kepada Tuhan, karena kita ketahui bahwa Allah tak pernah ingkar janji akan setianya. Orang yang berpegang teguh pada pengakuan akan pengharapan, itulah orang yang setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itu, jadilah orang yang setia, yang punya pengharapan, karena Tuhan akan selalu menolong orang dan selalu memberi kekuatan bagi orang yang berpengharapan dalam hidup ini. Untuk itu, jadilah orang yang setia, yang punya pengharapan, karena Tuhan akan selalu menolong orang dan selalu memberi kekuatan bagi orang yang berpengharapan dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami terus berpengharapan sebagai orang percaya, sebagai orang yang setia. Biarlah hidup kami didorong oleh pengharapan kami, pribadi lepas pribadi, karena Tuhan selalu setia, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji pada setiap makhluk yang mengingininya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan akan pengharapan kami. Kiranya mampukan kami untuk terus berpengharapan dalam hidup ini. Berkati juga jemaat-Mu, berkati juga setiap pekerjaan mereka, berkati juga setiap lingkungan mereka, supaya mereka bersukacita dalam hidup ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu semua, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat, Horas.